Hai sahabat pensiunan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya ingin berbagi satu rangkaian artikel yang berjudul Meningkatkan Performa Injection Mold Anda, yang terdiri dari 8 subjudul yang saling terkait dalam perhitungan maupun analisa. Sekarang menginjak pada poin kelima, yaitu menentukan jarak lubang cooling mold. Formulanya didapat dari Fourier Law of Thermal Conduction, di mana Mas Fourier ini menyatakan bahwa H sama dengan K kali A kali delta T dibagi L, di mana H adalah heat transfer dengan satuan watt atau joule per second atau kilokalori per hour atau BTU per hour. A adalah heat transfer area dengan satuan meter kuadrat atau feet kuadrat. K adalah thermal conductivity of material dengan satuan watt per meter Kelvin atau watt per meter Celsius atau kilokalori per meter Celsius hour. Delta T adalah temperature difference across the material dengan satuan Kelvin or Celsius atau Fahrenheit. L adalah material thickness atau jarak dengan satuan meter atau feet. Ilustrasi molnya adalah begini ya. Dalam satu mol ini terdiri dari 4 cavity, di mana cavity-nya berbentuk persegi panjang, di mana A adalah panjangnya, B adalah lebarnya, dan C adalah tebalnya. Jadi tebal core adalah C dibagi 2 ya. Tebal cavity, produknya maksudnya adalah C dibagi 2. Ini adalah tabel thermal conductivity dari beberapa material. Nanti untuk material cavity-nya, cavity insertnya atau moving insertnya, kita menggunakan 2083. Ini saya kumpulkan dari beberapa brand ternama, cuma nggak saya tampilkan ya brandnya. Ini nilai-nilai thermal conductivity-nya dengan satuan watt per meter per Celsius. Nanti yang kita pakai adalah 22,1. Cuma kita ambil sampling aja. Sebenarnya yang terbagus adalah 23. Semakin tinggi nilai thermal conductivity-nya, semakin cepat penyerapan panasnya. Oh ya, karena variabel yang dicari adalah jarak lubang cooling L, maka L kita keluarkan, kita naikkan, dan G kita masukkan, maka persamaannya menjadi begini ya. Lanjut. Ini adalah data-data yang didapat dari perhitungan sebelumnya, di mana W atau berat produk adalah 0,1361 kg. Ini temperatur proses material PP 232,22. Ini temperatur ejectionnya 100 derajat Celcius, 96,46 kilokalori per hour. Ini adalah laju aliran energi atau debit cooling yang diperlukan dalam penyerapan panas. 35 derajat Celcius adalah temperatur cooling tower. Ini contoh soalnya. Telah diketahui dari artikel sebelumnya bahwa berat produk total 4 cavity adalah 0,1361 kg atau 1361,1 gram. Jadi masing-masing cavity tinggal dibagi 4 menjadi 34,02 gram.
Temperatur proses material PP adalah 232,22 derajat Celcius dan temperatur cooling tower 35 derajat Celcius. Laju aliran energi pada core 996,46 kilokalori per hour atau 1158,88 watt. Density PP pada temperatur 35 derajat Celcius adalah 0,0009 gram per milimeter kubik. Steel yang digunakan untuk core dan cavity adalah 2083 dengan thermal conductivity 22,1 watt per meter derajat Celcius atau 0,0221 watt per milimeter derajat Celcius. Karena dari data artikel sebelumnya yang diketahui hanya beratnya, maka saya coba simulasi dimensi produknya. Diketahui dimensi produk 105, panjang 150, lebar 50 dan tebal 5, beratnya sudah mendekati 34,13 gram ya, mendekati dari berat yang diketahui, kita anggap sama lah ya. Maka dari dimensi ini kita coba cari luas areanya, luas area penyerapan panasnya. Luas area penyerapan panas adalah A dikali B permukaan atas dan bawah, C kali B sisi sini ya, muka dan belakang, A kali C sisi samping dan samping kiri dan samping kanan. Ini telah didapat A kali B, A kali C dan B kali C, hasilnya 7.500 mm persegi, 750 dan 250 mm persegi. Ini sudah kita total kali 2 ya, karena kanan dan kiri, atas dan bawah dan depan dan belakang, dibagi 2 karena hanya area core-nya saja yang kita hitung sekarang. Maka hasilnya 8.500 mm persegi. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, di mana K sudah diketahui, K-nya tadi adalah 22,1 dikonversi menjadi watt milimeter derajat Celcius adalah 0,0221 kali 8.500 mm persegi kali delta T, temperatur proses kurangi temperatur cooling tower 232,22 kurangi 35 dibagi laju aliran energi 1158,88 watt, maka hasilnya 31,97. Jadi 31,97 mm ini adalah jarak terjadinya penyerapan panas dari plastik cair PP dengan temperatur 232,22 derajat Celcius menjadi temperatur 100 derajat Celcius oleh air pendingin 35 derajat Celcius sebesar 96,45 kilokalori per hour atau 1158,88 watt. Jadi L ini maksudnya ini ya, bukan berarti kalau kita desain mold jaraknya harus segini, tapi
minimal harus segini. Bisa kita dekatkan lagi, tapi kita harus hati-hati, karena kalau terlalu dekat bisa atau gampang terjadi keretaan atau fatigue pada material cavity ya, atau material core-nya. Untuk mengetahui jarak aman yang paling efisien untuk lubang cooling akan kita bahas pada artikel selanjutnya. Sementara saya akhiri artikel kali ini untuk mencari jarak lubang cooling. Sampai ketemu di artikel selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan. Apabila ada pertanyaan dan atau ada informasi yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.